Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredo Andrian Yulio Reovaldo, NIM A11 2017 10419. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari data mining, yaitu algoritma C4.5. Nah, algoritma C4.5 itu apa? Algoritma C4.5 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree. Nah, pohon keputusan ini merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Kemudian, ini salah satu soal latihan. Hitung entropi dan gain serta tentukan pohon keputusan yang terbentuk dari contoh kasus keputusan bermain tenis di bawah ini. Sebelumnya, entropi dan gain. Nah, entropi dan gain ini apa? Entropi merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas baik plus maupun minus dari jumlah data acak pada ruang sampel S. Nah, entropi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Entropi juga digunakan untuk mengukur ketidakaslian S atau ruang sampel. Nah, untuk perhitungan nilai entropi sendiri adalah sebagai berikut. Nah, sudah ada keterangannya, S sebagai himpunan kasus, A sebagai fitur, N sebagai jumlah partisi dari S, P sebagai proporsi dari S, I terhadap S. Nah, gain. Gain itu apa? Gain merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Nah, perolehan informasi didapat dari output data atau variabel dependent S yang dikelompokkan berdasarkan atribut A dinotasikan dengan gain A. Nah, untuk memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung rumusnya sebagai berikut. Kemudian, langkah yang pertama. Langkah yang pertama menghitung jumlah kasus, baik itu kasus yang keputusan yes maupun keputusan no, dan entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut. Dibagi berdasarkan atribut outlook, temperature, humidity, dan windy. Setelah itu, lakukan perhitungan gain untuk setiap atribut. Nah, hasil perhitungan bisa ditunjukkan bawah ini. Nah, di sini terdapat jumlah kasus berjumlah 14 dan yang tidak berjumlah 4 dan yang yes atau ya berjumlah 10. Nah, di sini terdapat total entropinya 0,86312. Untuk gain, berdasarkan keseluruhan data gain yang ada, nilai tertinggi terdapat di humidity, yaitu sebesar 0,3705065. Kemudian cara menghitung notnya yaitu menggunakan persamaan entropi total, yaitu min 4/14. Nah, 4 ini diambil dari jumlah no, dan 14 ini diambil dari jumlah kasus, dikali log 2 4/14 ditambah
min 10. Nah, 10 ini jumlah kasus yang yes. Nah, 14 ini jumlah kasus total keseluruhan. Dikali log 2 10 per 14. Dengan entropi total berjumlah 0,863120569. Nah, nilai gain pada Bersel Outlook dapat dihitung gain total Outlook sama dengan entropi total dikurangi sekian kali entropi Outlook I. Dengan hasil gain total Outlook-nya adalah 0,23. 0,86312 ini dari mana? Itu dari tadi yang entropi totalnya, jumlah entropi totalnya. Kemudian cara penghitungan dari not 1. Dari hasil diketahui bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah humidity, yaitu dengan 0,37 sekian, sehingga humidity dapat menjadi not akar. Nah, ada dua nilai atribut dari humidity, yaitu high dan normal. Nilai atribut normal sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1, yaitu keputusannya yes. Sedangkan yang high masih perlu hitungan lagi. Dan untuk yang yes ini tidak perlu dilanjutkan perhitungan lebih lanjut. Kemudian, langkah yang kedua, menghitung jumlah kasus. Baik itu keputusan yes maupun keputusan no. Nah, entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut, yaitu ada outlook, temperatur, dan windy, yang dapat menjadi not akar dari nilai atribut high. Setelah itu, lakukan perhitungan gain untuk tiap-tiap atribut. Nah, di sini terdapat humidity high dengan jumlah kasus 7 dan yang no tidak, yang yes 3 dengan jumlah entropi 0,985222814. Berdasarkan data keseluruhan, maka gain yang tertinggi di antara outlook, temp, dan windy adalah outlook, yaitu sebesar 0,6995138,5. Cara penghitungannya, atribut dengan gain tertinggi adalah outlook, yaitu sebesar 0,6995, sehingga outlook dapat menjadi not cabang dari nilai atribut high. Ada 3 nilai dari atribut outlook, yaitu cloudy, rainy, dan sunny. Nah, cloudy itu klasifikasi kasus untuk klasifikasi yes. Kemudian yang sunny untuk klasifikasi kasus no. Nah, untuk rainy ini masih perlu perhitungan lagi. Dan ini adalah not akar dari tabel yang kedua tadi. Tadi kan normal udah ada yes, udah ketemu, tidak perlu dilanjutkan lagi. Nah, high ini dilanjutkan lagi dengan nilai tertinggi terdapat pada outlook, dan untuk perhitungan yes ke cloudy, untuk ke sunny no. Maka yang belum dihitung yaitu rainy. Kemudian untuk menghitung rainy, langkah ketiga sama menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes dan jumlah kasus untuk keputusan no. Entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut temperatur dan windy yang dapat menjadi not cabang dari nilai atribut rainy. Setelah itu, lakukan perhitungan gain untuk tiap-tiap atribut. Nah, di sini ada humidity high and outlook rainy dengan jumlah kasus 2 dengan 1 yes dan 1 no, dan entropinya 1. Nah,
dari kedua data tadi di antara Time dan Windy, maka ditemukan dengan gain terbesar yaitu 1 terdapat di Windy. Maka Windy dapat menjadi node cabang dari nilai atribut Rainy. Nah, ada dua nilai dari atribut Windy, yaitu false dan true. Nah, nilai atribut dari false sudah mengklasifikasikan kasus menjadi yes. Bahasa gampangnya atribut false mengklasifikasikan menjadi yes. Nah, untuk yang atribut true mengklasifikasikan kasus menjadi no. Sehingga tidak perlu dilanjutkan atau tidak perlu dilakukan perhitungan lagi. Nah, ini merupakan node akar decision tree dari soal yang tadi, dan ini hasilnya. Sekian, dan terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan dalam menjelaskan tutur kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.